भारत स्थान पर और जो ना झूठे बिल्लू फिल्म वाले से कैसा शादी कर लिया अभी किंतु Hai everyone, apa kabar? Kembali lagi dengan Megan Story. Pertemuan kali ini kita akan membahas film bergenre komedi romantis yang berjudul Dawat X. Bener nggak pronounce-nya kayak gitu? Film kali ini bercerita tentang kehidupan seorang perempuan bernama Gulrez Kadir atau biasa dipanggil Gulu yang diperankan oleh Parineeti Chopra dalam mencari jodoh. Namun selalu gagal karena masalah mas kawin yang disanggupi bapaknya tidak memenuhi standar yang ditetapkan para pria. Sampailah ketika Gulu udah pasrah masalah cari jodoh, secara tidak sengaja ia bertemu Tariq Haider yang diperankan oleh Aditya Roy Kapoor, si pemilik restoran kebab yang mencintainya dengan tulus tapi malah ditipu. Mau tahu keseruan film ini? Oke, jangan berlama-lama. Mari kita menonton permasalahan dalam mencari jodoh yang dialami oleh Gulu. Cerita diawali dengan diperlihatkannya guru dan ayahnya sedang menjamu keluarga dari pihak pria yang akan dijodohkan dengannya. Terlihat di sini ayah pihak lelaki menanyakan harta yang dimiliki oleh ayah guru. Sayangnya, ayah guru ini tidak cukup kaya. Total harta yang ia punya hanya 15 lakh. Itu pun berasal dari permata, AC mobil, dan uang tabungan. For your information, yang belum tahu 1 lakh itu sekitar 20,5 juta rupiah. 15 lakh tuh kalian hitung aja sendiri berapa totalnya. Awalnya, ayah pihak pria terlihat kurang nyaman mendengar harta ayah guru yang tidak seberapa. Namun istrinya menyuruh terima sajalah karena guru cantik dan punya pekerjaan sendiri. Tapi justru tiba-tiba Gulu datang menolak lamaran dan dengan santainya mengusir keluarga ini. Karena calonnya ternyata penipu. Ia mengatakan lulusan sarjana di kampus ternama, tapi ternyata bahasa Inggrisnya kacau. Nyebut film aja plim. Ayahnya kesal dengan perjodohan anaknya yang gagal, tapi Gulu dan temannya Puja malah santai aja makan samosa di dalam rumah. Esok hari ditunjukkan ayahnya ini masih ngambek karena hal tadi malam. Biarpun Gulunya rocos dari rumah sampai sepanjang jalan ke tempat kerja, bapaknya ini jawab seadanya aja. Diketahui ayah Gulu bekerja sebagai asisten pengacara di pengadilan dan 2 tahun lagi akan pensiun. Sedangkan Gulu bekerja di sebuah mall sebagai SPG sepatu. Ayahnya ini pengen Gulu segera menikah biar ada yang jaga anaknya, sedangkan anaknya cuma mau menikah dengan lelaki yang berpendidikan dan yang harus bisa bahasa Inggris. Tapi masalahnya dengan latar belakang Gulu yang cuma lulusan SMA dan harta bapaknya yang sesuai standar ini. Makanya selama ini yang ketemu rata-rata pria tolil semua. Alhasil ya gagal terus dah perjodohannya. Di pengadilan tempat ayahnya bekerja ditunjukkan ada sebuah kasus yang lagi viral sampai disiarkan wartawan ke sana kemari. Kasusnya adalah mengenai pasangan suami istri yang sedang berseteru masalah mas kawin. Si istri menggugat dengan pasal 498A yang membuatnya menang melawan suaminya sehingga sang suami kalah dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Selain itu, pengadilan juga mewajibkan si suami untuk memberi istrinya 10 crore tunai, rumah tempat tinggal, dan uang tunjangan 4 lakh setiap bulan. Pantesan sumringah sekali wajahnya ya, Bu. Sedangkan di toko tempat Gulu bekerja, ia berkenalan dengan pria hobi ngopi di kafe depan bernama Amjad. Amjad ini nampaknya masuk ke dalam standar Gulu. Tampan, sopan, bahasa Inggrisnya bagus pakai American accent. Punya pekerjaan bagus, berpendidikan, dan pastinya kaya. Gulu ini punya obsesi kuliah jurusan fashion designer dan jadi desainer di Amerika. Pokoknya segala sesuatu tentang Amerika dia suka. Tapi nasibnya sekarang malah mentok jadi sales sepatu. Kebetulan ketemu Amjad yang bentar lagi akan pindah ke Amerika untuk melanjutkan MBA. Senanglah Gulu ini kan? Kayak ini loh yang selama ini dicari.
Scene berpindah di malam pernikahan Pooja. Di sini kedua belah mempelai saling adu hadiah mewah. Seperti dari pihak Pooja memberi hadiah mobil baru, jam emas murni 2 biar bisa dipakai kiri kanan, TV 32 inch, mixer, dan masih banyak lagi hadiah untuk si menantu pria. Tiba-tiba datang Amjad, tamu tidak diundang. Karena nggak mau kelihatan orang-orang, Gulu dan Amjad minjem mobil hadiah suami Pooja untuk ngobrol berduaan. Merasa sudah saling cocok, Amjad berencana akan membawa orang tuanya untuk menemui Gulu. Di pertemuan lamaran ini awalnya berjalan lancar. Orang tua Amjad tidak meminta apapun untuk mas kawin, asalkan anak mereka ini bahagia. Tapi mereka meminta bantuan sejumlah 80 lak untuk biaya transportasi, pendidikan, dan biaya hidup Amjad di Amerika. Gulu tidak menyangka kalau keluarga Amjad seperti ini. Amjad yang ditanya Gulu terlihat tidak nyaman dan gak berani dengan orang tuanya. Gulu yang kesal pun langsung menyiram Amjad pakai jus. Amjad cuma bisa bilang, I love you Gulu, ayo kita pergi ke Amerika dan menaiki patung Liberty bersama. No, gantung diri sono di patung Liberty. Untuk sekian kalinya, perjodohan Gulu gagal karena masalah mas kawin. Gulu yang masih emosi pulang ke rumah dan berantakin semua poster tentang Amerika. Tapi tidak sengaja dia melihat video ibu-ibu kemarin tuh yang memenjarakan suaminya pakai pasal 498A. Dan tiba-tiba dia punya ide agar impiannya kuliah ke Amerika tetap bisa terlaksana. Besoknya dia membujuk ayahnya pakai makanan di restoran. Untuk menggunakan pasal 498A untuk menipu pria kaya tapi masih rakus mas kawin. Gulu berencana mereka berdua akan menyamar jadi orang kaya, mengubah biodata dan mengunggah di situs perjodohan dengan target di kota lain agar rencananya berjalan lancar. Si ayah awalnya tidak setuju karena resikonya besar. Berdebatlah bapak dan anak ini sepanjang pagi sampai nggak sengaja si bapak ketabrak mobil. Setelah dipikir, si bapak ini kasihan juga kalau nanti seandainya dia sudah nggak ada tapi anaknya masih hidup dalam ekonomi sulit. Sudah cukup dia saja dulu yang tidak bisa jadi pengacara karena masalah biaya. Dia mau sekarang anaknya harus bisa mencapai cita-cita. Oleh karena itu, dia menyetujui rencana anaknya dan mereka berdua sepakat memilih kota Lucknow karena di sana makanannya enak-enak. Berangkatlah mereka ke Lucknow. Pastinya dengan penampilan baru yang sangat berbeda ala-ala pengusaha kaya dari Dubai. Di sini mereka juga menyamar dengan nama Sania Habibullah dan Syahriar Habibullah. Sesampainya di kamar hotel, mereka langsung bekerja menghubungi target yang memasang biodata di situs perjodohan satu persatu untuk janji ketemuan esok hari. Si bapak yang sibuk telepon target satu persatu, sedangkan si anak yang setting posisi kamera untuk merekam target mereka besok ketika didiskusi lamaran. Sampailah pada sasaran yang terakhir, yang mereka hubungi bernama Tarek Haider, seorang pengusaha restoran kebab. Karena mereka menginap di hotel bintang 5, pastilah menu makanannya juga harga bintang 5. Untungnya, mereka menemukan restoran terdekat dengan harga relatif murah, dan restoran ini milik Tarek Haider, salah satu target mereka nanti. Restoran Tarek ini lumayan maju, bisa dilihat pengunjungnya ramai sampai rela mengantri berjam-jam. Tarek yang sedang melayani pembelinya tidak sengaja melihat Gulu atau Gulres, tapi karena ini lagi nyamar, jadi namanya Sania Habibullah ya. Ia langsung menghampiri dengan gaya sok kenal, sok dekat. Karena gayanya yang begitu tuh, Sania jadi bete sampai jadwal pertemuan untuk Tarek besok langsung dibatalkan secara sepihak. Tapi karena Tarek ini memang karakternya percaya diri banget, besoknya dia tetap datang, tentunya dengan style nyentrik beserta berkotak-kotak kebab untuk dibagikan ke para pesaingnya. Sedangkan di dalam kamar diperlihatkan bapaknya Sania yang mengusir keluarga tentara karena ketakutan. Tiba-tiba Tarek dengan percaya diri datang nyelonong, bermodalkan masakan restorannya, ia berhasil memikat Sania dan ayahnya. Emang makanan itu bisa jadi mood changer ya? Di sini kelihatan orang tua Tarek ini matre banget. Mereka meminta mas kawin sejumlah 40 lak yang dihitung dari kebutuhan sehari-hari saat ini, seperti mobil, perhiasan, AC, kulkas, dan berbagai macam barang rumah tangga lainnya.
Sania dengan ayahnya setuju dengan syarat mereka harus nikah lusa di kamar ini dan hanya dihadiri dengan mereka berlima. Tapi Tarik meminta waktu 3 hari untuk mereka saling mengenal dulu. Awalnya Sania tidak mau, tapi malamnya setelah melakukan investigasi ke lokasi tempat dari para target mereka tinggal, mereka melihat rumah Tarik inilah yang paling mewah, lengkap dengan mobil yang terparkir. Karena merasa keluarga Tarik ini adalah sasaran yang tepat, mereka berdua berencana membuat Tarik jatuh cinta dengan Sania dalam waktu 3 hari, dengan setiap perlakuan Sania yang baik. Jadilah, selama perjalanan kencan mereka, si bapak akan jadi pihak negatif, dengan selalu ngata-ngatain setiap perbuatan Tarik. Sedangkan Sania jadi pihak positif, dengan selalu membantah hinaan ayahnya. Pokoknya sekarang semua yang dilakukan Tarik diapresiasi baik oleh Sania. Tarik pun perlahan-lahan menyukai Sania. Dia tidak mau ada kebohongan di antara hubungan mereka. Dia jujur bahwa ia bukan lulusan sarjana. Dia juga mengembalikan mas kawin uang 40 lak yang diminta orang tuanya tempo hari dengan cara sembunyi-sembunyi. Karena ia tidak mau menyakiti hati ayahnya dan juga tidak mau menikah karena harta. Ia mau menikahi Sania karena nilai-nilai yang ada di diri Sania. Sania tidak menyangka Tarik adalah pria yang baik sekali dan benar-benar mencintainya. Sepulang kencan hari itu, Sania merasa ini tidak sesuai yang dibayangkan. Awalnya, ayahnya menyarankan ia mengaku saja yang sebenarnya, tapi karena ini terlalu beresiko, maka mereka tetap di rencana awal. Sampailah di hari pernikahan yang dilakukan secara sederhana di kamar hotel. Setelah ijab kabul selesai, orang tua Tarik pulang ke rumah. Mereka berdua kemudian masuk ke kamar pengantin yang sudah disiapkan. Sania segera menyuapi Tarik suap demi suap yang tanpa Tarik ketahui, ini sudah dicampur dengan obat tidur. Setelah memastikan Tarik ini benar-benar tidur dan bukan mati, Sania dan ayahnya segera kabur meninggalkan hotel. Tarik yang besoknya bangun langsung didatangi polisi mengenai tuntutan Sania atas pasal 498A karena mas kawin yang mereka minta dengan bukti rekaman saat lamaran. Awalnya pengacara keluarga Tarik ingin menyogok si polisi, namun ditolak karena Pak Polisi ini tidak mau karma buruk turun ke nasib pernikahan putrinya kelak. Dia menyarankan untuk berdamai saja dengan memberi pihak Sania 40 lak lagi, agar kasus mereka tidak diperpanjang di pengadilan. Karena kalau sampai naik pengadilan, bisa dipastikan dengan bukti rekaman ini, Tarik dan kedua orang tuanya pasti masuk penjara. Tarik yang sakit hati kena tipu tidak mau melepaskan Sania begitu saja. Ia berencana menangkap Sania saat proses penyerahan uang nanti. Tapi Sania atau Gulu ini berhasil kabur dari Tarik menggunakan bajai. Di perjalanan pulang ke asalnya Hyderabad, Gulu terbayang sosok Tarik yang menyebutnya penipu. Sedangkan di rumah Tarik, ia melampiaskan emosinya dengan cara memotong banyak sayuran di atap rumah. Tak lama kemudian, ia diteriaki adik sepupunya karena sudah menemukan akun Facebook Gulu. Tarik dan pengacaranya pun segera pergi ke Hyderabad untuk memburu Gulu. Mereka pergi ke setiap mal untuk mencari Gulu. Sampailah ketika istirahat makan siang, tidak sengaja mereka ketemu teman kerja Gulu yang memberikan mereka berdua alamat Gulu, dengan mengatakan bahwa Gulu menang voucher Ratu Kecantikan Facebook minggu ini. Sedangkan di kantor imigrasi, ditunjukkan Gulu dan ayahnya sedang mengantri visa. Lagi-lagi ia berhalusinasi melihat Tarik yang mengatain dia penipu. Karena terus-terusan dihantui rasa bersalah, dia tiba-tiba memutuskan untuk mengembalikan uang Tarik. Di sini bapak dan anak ini lagi-lagi berdebat. Sudah susah-susah nipu orang sampai pakai uang tabungan, udah dapat uang banyak hasil tipuan, bentar lagi tinggal pergi aja ke Amerika. Anaknya malah tiba-tiba insyaf. Karena melihat Jadi anaknya si yang bapak pemberani ikut sekali, aja lah. Kemas-kemaslah mereka ini kan untuk pergi kembali lagi ke Lucknow. Tak lama datanglah Tarik dengan pengacaranya ke alamat Gulu, tapi sialnya, Gulu dan bapaknya sudah pergi duluan ke stasiun kereta. Segeralah Tarik beserta pengacaranya dan tukang bajai yang dari tadi disuruh muter-muter pergi ke stasiun. Sedangkan di kereta, Gulu didatangi paman babu yang marah karena uangnya belum ditransfer.
Jadi, Gulu ini beberapa hari sebelumnya minta bantuan jasa Paman Babu untuk melegalkan uang palsu dan hasilnya langsung ditransfer ke rekening. Sebagai bayarannya, si Paman Babu ini minta uang cash. Tapi sampai sekarang upahnya belum dibayarkan. Benar-benar penipu wanita satu ini. Jadi, kejar-kejaranlah Gulu dengan kubu Paman Babu. Disusul dengan Tarik yang gabung dengan Paman Babu karena mengincar orang yang sama. Tapi karena tidak terima cara Paman Babu yang mengancam Gulu menggunakan pistol, jadilah Tarik ini menghajar Paman Babu beserta anak buahnya. Lagi seru-seruannya saling hajar, Gulu ditodong pistol dengan Paman Babu. Untungnya ada sekelompok polisi yang datang. Karena takut ditangkap polisi, jadi Paman Babu dan anak buahnya segera kabur. Setelah itu Gulu pun mengembalikan uang Tarik sambil nyerocos kesal dengan kehidupannya yang selalu dihina lelaki karena masalah mas kawin yang cuma 15 lak. Makanya dia memutuskan untuk tidak menikah dan pergi ke Amerika dengan cara menipu. Tapi sekarang dia tidak bisa menggapai cita-cita dengan menyakiti hati Tarik. Walaupun Tarik tidak kuliah, bahasa Inggrisnya kacau kalau makan bersendawa dan pakaiannya yang aneh. Kiranya setelah ditipu habis-habisan, Tarik akan marah dan memenjarakannya. Tapi ternyata pidato panjang lebarnya tadi itu benar-benar isi hatinya yang jadi penyelamat. Pada momen ini, mereka akhirnya jadi jujur dengan perasaan masing-masing. Mereka berdua berdamai dan saling memaafkan. Dan akhirnya menikah. Tapi yang ini menikah beneran. Tentunya tanpa mas kawin sepeser pun karena orang tua Tarik udah tobat. Di akhir film ditunjukkan Amjad mantan Gulu yang kemarin menolak lamarannya karena nggak mau ke Amerika pakai uang mas kawin. Gulu juga akhirnya berhasil membuka toko sepatu dengan brandnya sendiri. Yah, walaupun di dunia ini banyak lelaki bangke mokondo, tapi lelaki waras itu masih ada sih. Jadi, untuk para wanita di luar sana, jangan tergesa-gesa cari pasangan hidup. Jodoh versi terbaik masing-masing udah disiapkan Tuhan. Dah, segitu aja ceritanya hari ini. Sampai jumpa di film selanjutnya. Bye-bye.